Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lutfia. Saya mahasiswa RPL Angkatan 3, Sarjana Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Pada kesempatan hari ini saya akan mendemonstrasikan mengenai edukasi tanda bahaya pada ibu hamil dan nifas. Hal ini diajukan untuk memenuhi syarat ujian praktek pada semester 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Yang pertama yaitu tujuan dari tindakan edukasi untuk tanda bahaya pada ibu hamil dan nifas ini yaitu untuk memberi tahukan kepada calon ibu dan ibu-ibu pos lahiran atau ibu nifas untuk mengetahui adanya tanda dan bahaya yang mungkin terjadi pada diri ibu, sehingga ini menjadikan aware atau untuk kepedulian ibu, sehingga mengetahui jika ada tanda bahaya terhadap dirinya dan langsung melakukan tindakan atau antisipasi yang mungkin dapat segera menolong ibu. Untuk tujuan khusus dari tindakan pemberian edukasi tentang ibu hamil dan nifas ini yaitu supaya ibu mengetahui definisi tentang tanda bahaya, tanda-tanda bahaya yang ibu alami, kalau misalkan terjadi apa yang harus ibu lakukan, dan yang terakhir pertolongan apa yang harus ibu lakukan pula sehingga bisa menyelamatkan ibu dan bayinya. Untuk tujuan umum dan tujuan khusus dari pemberian edukasi tersebut semoga memberikan manfaat kepada ibu hamil dan ibu nifas. Mudah-mudahan menjadi sebuah edukasi yang dapat membantu sasaran sehingga mampu menjaga kehamilannya dan mampu menjaga dirinya sendiri. Untuk menonton video demonstrasinya, silahkan tonton video berikut ini. Assalamualaikum. Ibu punten, larasan Ibu Ita. Ini seorang Ibu Weni. Ya, Ibu sedang hamil? Ya. Usia Ibu berapa tahun? 35. Usia kehamilannya berapa bulan? Mau menginjak 4 bulan lebih ya. Ini anak keberapa? Ketiga. Sedangkan Ibu Baru selesai nih pas seminggu yang lalu. udah seminggu yang lalu ya. Dede sehat ya Bu? Alhamdulillah. Punten Ibu, untuk pendidikan terakhir Ibu apa? Sama SMA. SMA ya, sama ya. Punten Ibu, maksud saya untuk menanyakan pendidikan terakhir ini ketika saya memberikan edukasi, khawatirnya ada bahasa saya yang memang kurang dimengerti. Langsung ditanyakan saja ya Bu ya. Ibu punten, perkenalkan sebelumnya, nama saya Sister Ayu. Saya dari Rumah Sakit Samsudin. Hari ini kebetulan ada kunjungan rumah ke masyarakat untuk memberikan edukasi kesehatan, terutama edukasi tentang tanda bahaya pada ibu hamil. Kebetulan Ibu lagi hamil ya, dan tanda bahaya pada ibu nifas ya. Kebetulan Ibu juga sedang dalam proses nifas ya, baru 1 minggu ya, berarti masih ada pengeluaran darah ya, meskipun nggak terlalu banyak pas awal-awal ya Bu ya. Oke Ibu, waktunya kita membutuhkan kurang lebih ngaganggu waktu senanya Bu ya, kira langkung 30 menit. Bersedia ya Ibu? Mohon Ibu, sebelumnya saya mau nanya nih, kalau tanda bahaya kehamilan yang Ibu tahu apa? Apa ya? Kalau licin tuh ya, lantai licin. Oh, hati-hati ya, takut jatuh. Kayak gitu. Terus dikhawatirkan adanya pengeluaran pendarahan gitu ya Bu ya. Itu juga salah satu tanda bahaya dari kehamilan. Kalau tanda bahaya nifas biasanya apa? Takutnya keluar darahnya lebih Ya, tidak sesuai dengan hari pendarahan. ya, pendarahan juga berarti kecenderungan tanda bahaya itu biasanya pendarahan ya Bu ya. Oke, kita mulai. Saya sebelumnya mau ngebagiin dulu leaflet. Ini media edukasi, bisa Ibu baca-baca sambil Ibu santai di rumah ya. Ini untuk tanda bahaya kehamilan buat Ibu ya. Mohon. Ini untuk tanda bahaya nifas buat Ibu. Oke, kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya mau ke ibu hamil dulu. Nih, tanda bahaya kehamilan itu adalah tanda yang memang perlu diwaspadai, berarti ada sesuatu hal yang memang terjadi pada ibu dan bayi. Misalkan tanda bahaya kehamilan yang pertama yaitu
Biasanya secara umum dulu ya Bu ya, karena memang tanda bahaya kehamilan itu bisa terjadi di trimester awal, trimester kedua, dan trimester ketiga. Kita berbicara secara umum dulu aja ya untuk tanda bahaya kehamilannya ya. Yang pertama itu adanya demam. Itu yang perlu diwaspadai. Demam adalah suatu alarm tubuh, berarti ada infeksi di dalam tubuh kita ya. Itu yang perlu Ibu waspadai, adanya demam. Dikhawatirkan Ibu terjadinya demam berdarah menuju musim Bu, ayeuna teh nya di rumah sakit ya, itu akan membahayakan janin karena virus Dengue itu memang tembus ke plasenta bayi yang akan mengganggu pertumbuhan anak ya. Berarti demam yang perlu diwaspadai. Yang keduanya yaitu sakit kepala. Ini udah paketan nih Bu. Yang kedua mah ya sakit kepala, bengkak pada muka, tangan, kaki, dan berat badan yang memang tidak terkontrol. Terus penglihatan itu kabur, itu bisa menanda, apalagi disertai dengan tekanan darah yang memang cukup tinggi, misalkan di atas 140 ya Bu ya. Itu dikhawatirkan terjadinya preeklamsi namanya itu ya Bu. Nantinya kalau memang preeklamsi tidak diobati dengan benar, itu dikhawatirkan terjadinya eklamsi, ibu jantan kejang kayaknya, itu akan membahayakan ibu dan janin. Berarti 3 paket itu yaitu bengkak pada muka, kaki, tangan. Yang keduanya yaitu penglihatan kabur, dan ketiganya yaitu kepala sakit hebat ya. Selanjutnya apalagi disertai dengan tekanan darah tinggi. Selanjutnya yaitu nyerinya perut atau abdomen ya, perut secara tiba-tiba belum waktu Bu. Ya. Ibu teh acan trimester 3 tapi entos aya kontraksi nyeri hebat, dan itu perlu diwaspadai ya, karena memang khawatosnya terjadi namanya tuh solusio plasenta, terlepasnya plasenta di dinding rahim. Itu akan mengakibatkan ibunya tuh sakit berat, sakit hebat gitu ya. Terus udah gitu nyeri panggul ya, terutama itu juga nyeri panggul ya. Selanjutnya yaitu nah, setelah nyeri hebat pada perut, tentunya ibu harus mengobservasi gerakan janin, karena gerakan janin yang kurang baik itu memang harus diwaspadai ya. Kawatos misalkan, kan kita nggak setiap waktu ke dokter untuk periksa detak jantung janin ya Bu ya. Ibu harus waspada terhadap gerakan janin. Yang selanjutnya yaitu pendarahan yang tadi ibu-ibu sebutkan ya, entah itu pengeluaran darah segar. Yang keduanya yaitu ada pengeluaran cairan, dikhawatirkan itu tuh ketuban, takutnya ketuban pecah dini ya. Pokoknya mah segala sesuatu cairan yang keluar dari vagina ya itu perlu diwaspadai. Berarti itu tanda bahaya secara umum, secara semua selama kehamilan itu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bahaya setiap trimester. Kalau trimester kan 3 bulan sekali ya Bu ya. Trimester awal, yang pertama trimester awal ya, 3 bulan awal ya. Trimester awal itu biasanya yang menjadi bahaya itu karena memang ada janin di dalam tubuh, ada benda asing di dalam tubuh. Berarti tubuh ini harus perlu diwaspadai, bukan diwaspadai, adanya benda asing di dalam tubuh itu adaptasi gitu ya tubuh ini gitu, dengan cara dia mengeluarkan hormon HCG yang membuat ibu mual muntah pada awal kehamilan. Kadang kan mual muntah hebat ya, mengakibatkan ibu kurang makan, nutrisi tidak adekuat, nutrisi kurang, itu akan membahayakan untuk ibu dan janin. Itu untuk trimester pertama ya. Trimester pertama tanda dan gejala bahayanya itu biasanya dari nutrisi yang kurang adekuat diakibatkan karena ibu mual muntah hebat ya. Tapi untuk intervensinya nanti ya paksain ibu makan ya sedikit tapi sering, sediakan makan selagi hangat, terus jangan nunggu jam waktu makan, jangan pedah ngemil nya. Misalkan ibu alih mam seueur heula jangan ngemil saalit-saalit nya. Selanjutnya untuk trimester kedua. Nah, kalau trimester kedua kan dia udah adaptasi nih tubuh ya, nggak muntah-muntah nih ya, normalnya nggak muntah-muntah. Tetapi kan segala lebarnya Bu, mulai patuangan agengnya, sadayana ageng, kadang misalkan kulit juga kurang kondisinya kurang baik ya, banyak jerawat, misalkan ibu insecure bahasa ayeuna namanya Bu, misalkan gitu. Nah, pasti ada rasa ketidaknyamanan ke ibu ya,
tidur tidak nyaman, adanya sesak, terus begak, makan cepat kenyang ya. Terus misalkan bahkan BAB pun tidak lancar, sembelit. Aduh, trimester kedua itu memang ada rasa ketidaknyamanan, berarti jatuhnya ya nanti ibunya jatuhnya ke istirahat yang kurang ya, itu yang membuat ibu nanti merasa lelah dan capek, dan itu juga tanda bahaya di trimester 2 ya. Untuk trimester ketiga tentunya waktosna ibu lahiran ya, trimester 3 mah tah anu pedah diwaspadai teh di trimester 3 mah Bu, kontraksi kadang sering terjadi palsu atau kontraksi palsu. Aduh, ieu teh nyeri patuangan, ieu teh sugan bade lahiran, padahal mah hoyong kajamban nya. Janten kedah diwaspadai juga sih. Tentunya ada pengeluaran di vagina, entah itu cairan atau darah. Berarti untuk bahaya setiap trimester itu yang pertama yaitu mual muntah hebat diakibatkan karena kondisi badan yang sedang adaptasi, ada dede bayi ya Bu, jantan ibu nak kirang emam. Lupa dua yang perlu diwaspadai itu rasa ketidaknyamanan, ibu tetap harus istirahat. Yang ketiga, trimester ketiganya yaitu kontraksi, kedah misalkan dede bayi kirang geraknya, gerak janin pang nama anu trimester 3 teh jelas abdi. Misalkan gerak janin kirang. Nah, ketika ibu sedang beraktivitas, ibu diupayakan beristirahat terlebih dahulu ya. Terus sudah gitu minum teh manis, ibunya tarik nafas, rileks. Nah, ketika itu sudah ibu lakukan, tidur terlentang, istirahat ya, insya Allah biasanya dede bayi mulai gerak lagi. Jangan nyuhungkeun diistirahatkeun. Itunya punya. Ibu sebelumnya ada pertanyaan nggak terhadap tanda bahaya kehamilan? Udah mengerti nggak? Kalau misalkan ada darah tuh plek-plek kayak gitu, itu tuh kan suka ada yang di trimester berapa tuh biasanya? Misalkan 1, 2, trimester 1. Oh, setiap trimester juga memang beresiko terjadinya darah ya, suka ada ya. Seharusnya normalnya itu tidak ada kan ya selama masa kehamilan itu. Tetapi setiap trimester itu adanya menunjukkan penyakit yang berbeda. Misalkan trimester 1 adanya pendarahan, itu diakibatkan adanya abortus ya, keguguran ya. Yang ke trimester yang kedua biasanya kalau ada pendarahan itu biasanya apa tuh namanya tuh plasenta previa. Maksud plasenta previa ini adanya plasenta yang terletak di bawah jalan lahir. Karena memang semakin besar kandungan, rahim semakin membesar, sedangkan plasenta ada di bawah. Nah, pembuluh darah itu biasanya pecah gitu karena mengikuti perkembangan si bayi semakin besar. Nah, itu harus perlu diwaspadai juga. Kalau untuk trimester ketiga pendarahan itu waktosna memang prematur mau lahiran ya, kacan waktosna biasanya gitu amit-amitnya Bu lungsur langsar sadayana. Biasanya pendarahan itu tetap harus diwaspadai. Biasanya cuma flek-flek doang mah. Biasanya kalau ke bidan biasanya dikasih penguat kandungan dan ibunya harus bed rest total, harus istirahat ya. Jangan segala rutina dibantu secara dulu ibu ya. Kedah istirahat ya. Nah, sekarang udah mengerti ya. Oke ibu, untuk tanda bahaya kehamilan sudah selesai ya. Mudah-mudahan dimengerti. Yang selanjutnya yaitu pada tanda bahaya pada ibu nifas ya Bu. Nah, kalau setelah ibu nifas itu setelah melahirkan itu biasanya kan tetap ada pendarahan ya pos lahiran. Kita biasanya kalau di kita ada jenis 3 darah yaitu disebut lokea ya Bu. Yang pertama lokea rubra. Kalau rubra itu bisa terjadi sekitar 1-3 hari setelah melahirkan. Itu berwarna merah, terus warnanya merah lebih cenderung ke gelap. Itu adalah sisa-sisa dari janin. Yang keduanya yaitu ada lokea sanguinenta. Kalau untuk ini sekitar 3-7 hari. Ini berwarna merah tapi lebih terang dibanding lokea rubra yang sebelumnya yang 3 hari ya. Berarti 1-3 hari untuk rubra sanguinenta itu hari ke-4 sampai hari ke-7. Berarti memang udah agak terang nih warnanya karena memang ada sel darah putih yang menunjukkan ada proses
proses penyembuhan dalam luka di dinding rahim pos lahiran ya. Untuk selanjutnya yaitu Lochia serosa. Ini agak kekuning-kuningan nih, udah nggak ada warna merah. Biasanya terjadi 1 minggu sekitar 2 minggu. 1 minggu setelah lahiran sampai 2 minggu setelah lahiran. Nah, kan biasanya di agama kita ya Bu ya, untuk pasca melahirkan itu saum ya Bu, mau 40 dinten. Tapi biasanya pendarahan yang normal itu sekitar 1 sampai 2 minggu sudah selesai. Nggak ada lagi normalnya tuh, nggak ada lagi darah yang keluar kecuali nanti ibu pas masuk fase menstruasi, karena memang kan 40 hari itu proses penyembuhan luka pada intinya, bukan terus-terusan darah selama 40 hari itu enggak, maksudnya gitu ya. 40 hari itu diistirahatkan dulu rahimnya ya. Terus udah gitu tuh selama 40 hari itu kasihlah waktu untuk proses penyembuhan luka pada rahim ya. Nanti ibu pendarahan lagi ketika masuk masa menstruasi. Nah, mengerti ya Bu ya sampai sana ya. Berarti ibu ini udah 1 minggu masuk ke Lochia samuelenta ya, udah agak terang darahnya dan bercampur lendir biasanya ya. Selanjutnya ada Lochia yang menunjukkan itu adanya infeksi, disebut Lochia purulenta. Itu tuh biasanya pengeluaran cairan berlendir berwarna hijau dan berbau. Itu menandakan adanya proses infeksi pada rahim ya. Itu perlu diwaspadai. Nah, tanda dan gejala pada fase nifas itu ya ini Bu ya. Lochia purulenta itu adanya tanda infeksi pada rahim ibu. Biasanya tanda infeksi mah disertai dengan adanya demam. Yang keduanya nyeri panggul hebat biasanya ya. Yang ketiganya ada cairan yang keluar di vagina yang memang nggak normal ya. Kan kalau darah itu bau amis ya Bu. Kalau ini nanah bercampur cairan itu kan warnanya juga nggak bening, kadang hijau ya, terus berbau. Kadang ibu disertai dengan sakit pada lubang vagina, ibu punten ya. Terus ada rasa gatal. Itu menunjukkan adanya infeksi pada fase nifas ya. Nah, cuman itu aja sih yang perlu diwaspadai ya. Tanda dan gejalanya adanya demam, adanya nyeri, adanya keluaran yang memang abnormal ya. Nah, ibu ada yang ditanyakan? Kalau misalkan keluaran yang abnormal itu penyebabnya apa? Nah, keluaran darah yang tidak normal itu yaitu menunjukkan tandanya adanya infeksi. Apa dari makanan yang dikonsumsi? Apa nggak kurangnya kebersihan? Nah, gitu ya Bu ya. Untuk menunjukkan itu terjadinya infeksi kan suka bertanya kenapa ya? Saya istirahat cukup, makan cukup, ya, udah bersih, higienitas juga sudah dijaga, obat antibiotik sudah diminum ya. Biasanya sih kadang terjadinya infeksi itu ya memang tidak adekuat itu. Kadang ibu tinggal sama mertua apa enggak, atau napi mertua lah bolak-balik atau orang tua. Biasanya neng tong bobo siang-siang, tong bobo kitu-kieu misalkan itu. Jadi kan ibu kurang istirahat. Itu yang membuat proses penyembuhan luka di rahim kurang baik. Yang kedua boleh ya sebenarnya. boleh, nggak ada kalau di medis ya ibu punten, nggak ada istilah darah naik. Kalau misalkan ditidurin pagi hari, siang hari, yang penting dede tidur, ibu tidur. Jadi istirahat, karena dede itu tengah malam suka bangun karena dingin mungkin ya. Laparnya jam segitu. Jadi ibu nanti pagi-pagi dan siang hari itu tetap harus istirahat, nggak ada istilah darah naik ya. Yang keduanya untuk pembatasan nutrisi. Biasanya nih ya, kalau ibu-ibu entong nggak mam daging hayam, entong nggak mam endognya, entong nggak mam anu hanyir-hanyir, besi arateumnya, besi kitu-kieu. Padahal itu sangat membantu dalam proses penyembuhan luka. Protein hewan itu ya. Iya. Arti alergi itu apa sih? Kan alergi itu terpapar oleh benda yang memang membuat tubuh kita alergi. Biasanya sih kalau untuk protein memang ada gitu ya, tetapi kebanyakan itu tidak terjadi gitu. Maksudnya itu kalau misalkan bawaan dulunya memang alergi sama telur, ya udah jangan makan telur, ganti lagi sama protein nabati seperti tahu tempe ya Bu. Tapi saya anjurkan itu telur, terus ikan tawar ya, tetap minum obat dan memang segera dikonsultasikan ke dokter atau bidan terdekat ya. Ibu ada pertanyaan lagi? Udah ya? Oke, sekarang saya mau bertanya ke ibu ya.
Ibu sekarang tanda bahaya kehamilan, tanda dari bahaya kehamilan sekarang udah tahu kan Bu ya? Salah satunya nih terutama di trimester ibu deh, trimester kedua ya. Tadi apa? Tentang apa? Ya, bengkak gitu. Oh, Apa sih? bukan, karena trimester kedua itu ada rasa ketidaknyamanan, jadi Oh, ibu iya. Begang. begang. Oh, jadi harus Badan banyak mulai membesar. banyak istirahat ya, tetap Istirahat. harus banyak istirahat. Oke Ibu, terus udah gitu selesai ya Bu ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa membantu ibu-ibu. Oh iya, saya tambahin lagi, ketika hal itu terjadi sama ibu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu jangan panik, ya, jangan panik. Yang kedua observasi. Maksud observasi itu jangan langsung sekali Gus ada misalkan ibu tanda bahaya kehamilan, adanya darah, memang harus aware ya itu ya. Tapi dengan coba ibu dengan istirahat dulu, banyak minum, istirahat gitu ya, jangan langsung panik gitu, observasi dulu lah gitu ya. Ketika hal itu terjadi dan berulang, maka harus segera lapor ke harus segera datang atau berkunjung ke dokter kandungan dan bidan terdekat. Itu sih yang pentingnya mah, jangan panik. Yang kedua observasi terus. Yang ketiganya kalau memang itu berulang, ya udah langsung segera ke pusat kesehatan ya, bidan terdekat minimal ya Bu ya. Oke Ibu, mudah-mudahan semua informasi yang saya sampaikan bermanfaat nih, membantu ibu-ibu, dan saya berharap ilmu ini terus disampaikan untuk tetangga, untuk keluarga ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Makasih ya Bu ini. Oleh-oleh kalau dibaca di bumi ya Bu ya. Oke Ibu, saya pamit, hatur nuhun, terima kasih waktunya. Nanti kalau misalkan ada edukasi atau misalkan saya bermain ke sini nggak apa-apa ya Bu ya, boleh main ya. Maksa. Oke Ibu, hatur nuhun, jazakallah, terima kasih untuk waktunya ya. Assalamualaikum.